وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن أمة الأمة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم para pecinta Rasulullah, para pegiat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para perindu syafaat beliau di hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja tidak mudah kita untuk diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya yang baik. Tidak mudah pula kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Mudah orang mengatakan itu. Saya cinta Nabi, saya cinta Rasul. Pertanyaannya, apakah Nabi cinta kepada Anda? Apakah Nabi cinta kepada kita? Ya kan? Saya rindu dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah rindu dengan Anda? Pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan dari Rasulullah atau mendapatkan syafaatnya? Coba cek apakah aktivitas kita, apakah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya misalnya apa aktivitas kita, mungkin berusaha, apakah usaha kita sudah bersih sesuai dengan regulasi Rasulullah? Atau jangan-jangan kita cari uang, ternyata melanggar aturan main Rasulullah. Coba dicek, ya ayo. Kita akan kaji beberapa hadis bagaimana ya orang kadang-kadang dengan tidak sadar atau karena keenakan begitu tergelimang di dalam sesuatu yang melanggar ya perintah Rasulullah. Anda memasukkan harta kepada istri dan anak, memberikan makanan, memberikan paket nafkah yang diambil dari misalnya investasi bodong, misalnya mencari uang tapi tidak halal, judi online. Lagi marah nih, lagi fair. Dia sholat Pak, dia sholat, dia mengaku umatnya Rasulullah. Tapi nanti Rasul tidak mau melihat dia di hari kiamat dan Rasul tidak mau menatap wajah dia nanti di Telaga Kausar. Kata Rasulullah di Sunan Tirmidzi, nanti janji saya dengan kalian kita ketemuan di Telaga Kausar ya. Tiba-tiba ada orang, ada di Syama'il Imam Tirmidzi, ada di Sunan Tirmidzi, sanadnya sahih. Malaikat Jibril berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, awalnya sadar umatku, bukankah dia umatmu? Kalau bala, ya betul dia umat saya. Nah, kenapa engkau tidak mau menghampirinya? Kenapa engkau tidak mau menyambutnya? Kenapa engkau cuek, acuh? Kalau ahdas sama ahdas, dia melanggar sunnahku. Dia tidak peduli dengan aturan lain, dia tidak peduli dengan ajaran, dia tidak peduli. Yang penting materi-materi, untung-untung, ya kan? Yang penting duit, masalah cara yang peduli amat. Apa namanya yang haram aja susah, apalagi yang halal itu banyak ya. Coba kita di dalam waktu yang prime time ini, habis maghrib sampai isya, yang doa di dalam tidak ditolak oleh Allah dalam hadis sahih. Ya doa di antara sholat maghrib dan isya ini waktu yang sangat, sehingga dulu tradisi ulama dulu dan tradisi orang tua kita dulu di kampung ya, itu habis maghrib itu nggak berani kemana-mana, baca Quran, pilih fikir, kajian sampai isya, kita bisa baru dengan keluarga ya sejenak begitu, nanti baru istirahat supaya bisa bangun malam cepat. Sehingga sehat mereka hidupnya karena mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa sekarang pada mohon maaf apa namanya masih muda udah sakit-sakitan dan apa namanya karirnya terhambat sana sini, sikut sana sikut sini, ada ini. Kenapa? Karena tidak mengikuti konsepnya Rasulullah. Jadi gak berkah. Kurang. Kenapa? Karena waktu maghrib
dia masih main saja, belum sholat maghrib, ditunda-tundanya sampai mau isya. Nanti isya gampang, nanti saya malam jam 3 saja dan seterusnya. Jadi pola hidupnya, lifestyle-nya tidak mengacu kepada lifestyle-nya Rasulullah. Ya, bagaimana mau sukses kata Rasulullah. Ya. Oke. Hadis di ini Bukhari Muslim di bab Bukhari itu nomor 45. Ya, di Bukhari nomor 15, di Muslim nomor 45. Dari Al-Araj Abdurrahman bin Hurmus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dan ada riwayat juga satu lagi dari versi Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna, mohon maaf ya, ini ada pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami hadis model seperti ini. Ada ilmunya, jadi ada otoritasnya ya ilmu itu, nggak sembarangan. Dokter aja kan nggak semua dokter genting, nggak semua dokter ada spesialisnya, jadi kan ada saya beda, ada ya kan, masing-masing ada otoritasnya. Dalam agama juga ada ahli tafsir, namanya mufassiri. Ada ahli hadis, namanya muhaddisi. Ada ahli akidah, namanya usuliyyin atau mutakallimin. Ada ahli tasawuf, ahli sufiyah. Ya, ada ahli fikih, namanya faqih. Ya, pluralnya fuqaha. Ya kan? Ada ahli bahasa Arab, ya kan? Ahli gramatikal Arab, namanya nuhat. Ahli morfologi, pembentukan kata, tasarruf, namanya sarfiyun. Ahli balaghah, semantik, ini kata ini menunjukkan apa ya? Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa objeknya didahulukan, subjeknya belakangan? Ya kan? Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Kami menyembah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu, begitu. Tapi kenapa Allah SWT dalam ayat ini dibalik gitu lah? SPOK-nya itu strukturnya itu dibalik. Ya kan, jadi iya dan na'budu. Ya, jadi subjek objek dulu kan. Ya. Sedikit ini kajian bahasa, tapi akan berpengaruh pada makna dan berpengaruh pada citra rasa dan ini kita, keimanan kita. Kenapa Allah membalik itu? Karena kalau dalam kajian semantik atau ilmu balaghah itu namanya takdim mahaq takhir. Yang seharusnya akhir didahulukan. Jadi kan subjek, predikat, objek. Ini kan objek, ya, predikat, ya, subjek. Itu artinya kan berbeda jauh. Kalau ini, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan beribadah. Hanya kepadamu, enggak ada yang lain. Itu rahasia bahasa linguistik. Nah, di linguistik ada ilmunya, ya, dan ada ahlinya. Kita pernah belajar itu, tapi ada ahlinya. Jadi hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kepada yang lain tidak. Artinya memang semua perlu pengetahuan, semua perlu keahlian, diserahkan sesuatu kepada ahlinya. Seperti ini. Kalau orang membaca hadis ini dan tidak punya perangkat software yang banyak, nah sorabnya gramatikal tadi enggak, ini sastra Arabnya enggak memadahi, kemudian ilmu Qur'annya tidak memadai, ilmu hadisnya tidak memadai, ilmu kalam, ilmu mantik atau logika Islam tidak memadai, ilmu usul fikih, filsafat hukum Islam tidak paham. Dia langsung aja la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Wah, kalau itu kafir ya. Gitu langsung kafir, Pak Is. Kan begitu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian atau salah seorang di antara kalian. Berarti kafir loh, kan tidak beriman. Jangan buru-buru, Pak. Tidak boleh tergesa-gesa dalam membaca dan kajian bacaan. Imam Ibnu Hajar itu ahlinya hadis. Ya, imamnya ahli hadis.
Beliau kalau dalam satu kalimat juz begini 100 hadis dengan sanadnya spesies gitu, dengan sanadnya mendikte gitu. Sanad ini, matan ini, penjelasannya ya, ratusan ribu hafal hadis. Itu aja masih banyak kalau kita temukan dalam karya beliau, misalnya Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari. Beliau katakan, mohon maaf, saya sanad ini, jalur ini belum ketemu. Padahal beliau tuh 2/3 umurnya untuk pengabdian hadis, ilmu sunnah. Itu Imam Abu Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani, wafat tahun 852. Karangan yang paling legendaris adalah Fathul Bari, Sahih Bukhari. 50 tahunan beliau berkecimpung, bergelut di bidang hadis dan ilmu hadis. Itu aja seringkali beliau mengatakan, mohon maaf saya ini belum ketemu di jalur ini. Mungkin nanti murid saya ketemu, tapi saya belum. Ini baru belajar hadis Arba'in Nawawi, baru saja seminggu gitu, langsung berfatwa dan menyangkut itu nggak ada hadis itu, ini hadis itu palsu gitu kan. Baru juga seminggu Pak. Ntar dulu lah, bisa jadi antum belum tahu, bukan berarti tidak ada. Kata para ulama dalam kaidahnya, adamul ilmi la yalzam adamal wujud. Belum tahu bukan berarti tidak ada. Antum yang belum tahu, mungkin ditemukan dengan yang lain. Jadi kalau begitu gimana? Double R, luas dan luas. Santai bro. Belum ini. Oh ya, saya nggak tahu dalilnya, barangkali mungkin dia tahu dalilnya, barangkali dia ada dalil kita yang belum tahu. Enak begitu. Jadi tidak sedikit-sedikit nyalain, sedikit menyalahkan. Itulah salah satu cara berpikir Islami adalah taroyus itu sabar. Ada ahlinya, ada otoritasnya, ada kepakarannya, ada kualifikasinya. Kan begitu dalam Al-Quran juga. Selalu ahli zikri kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti dengan masalah sesuatu ini, tanyakan dengan ahlinya. Ya itu salah satunya. Jadi memahami ini, ternyata kalau kita rujuk ke dalam keterangan hadis, baru kita dapatkan bahwa salah satunya statement dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah tidak beriman, tidaknya itu apa yang ditidakkan sama Rasulullah, apa yang dinafikan oleh Rasulullah. Silakan bisa dicek dalam keterangannya. Kalau nggak membaca keterangan, insya Allah salah dalam memahaminya. Ternyata di situ jelaskan oleh Imam Hajar, salah satu Imam Nawawi juga, al-manfi huwa nafyul kamal wa laysa nafyul asli iman. Yang ditiadakan atau tidak beriman yang dimaksud oleh Rasulullah bukan berarti tidak beriman terus kafir, bukan. Dia masih muslim, dia masih mukmin, cuma tidak sempurna imannya. Jadi la yu'minu, kalau kita dapatkan hadis seperti ini, jangan langsung dia apa ya, dicas gitu, berarti dia ini kafir nih. Kalau gitu nanti kita kafir semua. Kita coba nih. La yu'minu ahadukum, ya kita letterlock nih, tekstualis gitu. Contohnya, tidak beriman di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai olehnya daripada bapaknya, ibunya, anaknya, dan semua manusia. Kadang-kadang kita dengan tanpa sadar kita lebih mendulukan orang tua daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ustaz, kok jadi begini Ustaz? Bukankah kita ini diperintahkan untuk cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta? Iya, siapa yang bilang? Kalau kita Islam melarang, siapa yang bilang? Bisa dicek di surat Taubah ayat 24, kulingana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalikum wa amwalin taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah rasulun jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakan jika orang tua kalian, bapak ibu kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, bisnis kalian, aset kalian, materi kalian yang kalian miliki, kemudian rumah yang kalian, villa yang kalian miliki, lebih dicintai oleh Anda daripada Allah dan Rasulnya. Lebih dicintai. Lah kalau nggak, kita cintanya wajar-wajar saja, tidak lebih mencintai. Kita lebih cinta pada Allah dan Rasulnya. Apakah itu termasuk dalam ayat itu? Oke, cek. Kita di
dikasih apa kayak gitu. Mungkin dari teman di share apa dapat posting itu. Mantap ini, apa bro, ayo masuk itu ikut apa ya, apa gitu ya. Saya nggak tahu ini kayak judi online. Nanti Anda dapat untung sekian, Anda dapat hanya dengan modal 1 juta dapat 5 juta misalnya. Biasanya fantastis Pak. Itu salah satu indikasinya. Maka Rasulullah SAW melarang, Rasulullah baik karena Rasulullah itu melarang transaksi yang ada unsur spekulasinya, main-main, tidak jelas. Terus tidak masuk akal. Masalah dari sini langsung sini. Tapi kemudian mencekik dengan yang lain atau dari member yang banyak kemudian diambil yang ini saja, atau dengan sistem satu kali main gini-gini, nanti dia menang, nanti sana kalah terus gitu. Oh jadi kalah terus aja. Ya udah di setting, ya sama server. Udah berarti pertama ini agak bakal menang kita, jadi udah di set gitu, udah di desain. Gitu. Ya, begitu rupa supaya kita menang dulu biasanya. Jadi keenakan di situ kan. Makanya benar dalam Al-Quran tuh di surat Al-Maidah itu tentang ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu an yuqi'a bainakumul adawata fil baghdha'i wal maisir. Jadi setan itu pinter Pak. Jadi biasanya mohon maaf, ini kalau ada kitabnya namanya Talbis Iblis Muqayyim. Gimana pinternya gitu ya. Gimana cerdiknya setan mengganggu manusia, menggoda manusia? Gimana cara? Itu menggoda manusia itu kalau mau tahu caranya setan sendiri ngasih tahu. Ada di ini. Jadi dia tuh dari yang enteng dulu. Saya yang mubah dulu. Cuma main catur. Tapi masih bisa. Belum sholat ya gampang catur aja dulu. Ntar baru kalau selesai kita baru. Akhirnya meremehkan yang wajib. Kan masih lama. Bisa. Oke, nanti keenakan. Lama-lama yang sunnah tahajud ya, mulai tahajud. Udahlah, ngapain tahajud kita? Yang penting yang wajib aja kita gitu kan. Akhirnya begitu kan. Akhirnya meremehkan meninggalkan yang sunnah. Awalnya dari yang mubah. Kemudian naik lagi ke atas lagi, naik enakan naik lagi dikit, naik lagi terus. Nanti lama-lama dia ngaku wali. Nggak ada yang protes, ngaku nabi. Nggak ada yang protes juga, ngaku malaikat. Nggak ada yang protes juga, ngaku Tuhan. Itu kata Ibu ya. Jadi setan itu udah dari paling bawah dulu. Nanti udah lupa dia ke atas. 1 juta dulu, habis itu 2 juta, 3 juta, tahunya 1 M. Nah, baru kenal. Bingung dia, gimana cara kembali nih? Udah ketumpuk kita, baru dijerit-jerit. Ini sebelum sudah kita ikutin ini Rasulullah. Tidak mungkin Rasul mengajarkan sesuatu yang menderitakan kita, menyengsarakan kita. Tidak bakalan. Tidak. Justru sebaliknya, ketika kita cuek, ketika kita meninggalkan ajaran Rasulullah, itu akan menjadi masalah bagi kita. Ada sahabat yang orang munafik di Sahih Muslim bab tentang makanan. Dia itu bisa makan pakai tangan kanan, tapi dia ngetes Nabi dia pakai tangan kiri. Di depan Nabi. Itu hadisnya dari Umar bin Abi Salam, anak tirinya Rasulullah. Kata Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Kul biyamini, makan pakai tangan kanan. Mas tatok, saya nggak bisa ya Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Enggak, kamu bohong, kamu bisa. Dia masih lagi santai dengan santainya dan itu dengan angkuhnya dia pakai tangan kiri lagi. Kata Rasulullah, kul biyamini, makan pakai tangan kanan ya. Dia bilang, saya nggak bisa. Kamu bohong. Sampai 3 kali. Begitu ketiga kalinya, mau keempat kalinya, tiba-tiba dia sudah tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Alias lumpuh. Kata para ulama, seandainya dia benar-benar mohon maaf ya, dia siapa cabai ya sih yang nggak bisa, yang kiri yang tulis atau kiri, nggak bisa nih. Tapi dengan mukjizatnya Rasulullah, dia akan bisa mengangkat tangannya. Tapi karena dia menantang sunnah Nabi, dia menantang, ini masalahnya dia menantang Nabi gitu, depan Nabi. Ini juga etikanya gimana? Depan Nabi. Nabi udah bilang kamu pakai tangan, kamu bisa. Kata perawinya, dia habis itu sudah tidak bisa mengangkat lagi tangan kanannya.
Baru dihisab. Turunlah ayat itu di surat Al-Nur ayat nomor 3. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati. Anda melanggar sunnah Nabi, apalagi membangkang dan apalagi apa yang menyaingi Rasulullah, silakan saja, tunggu ke saatnya, maka akan dilatih oleh Allah, dikasih apa diperingatkan oleh Allah dan dikasih apa namanya azab oleh Allah. Ya, banyak itu. Ya, artinya ketika kita dengan komitmen dan konsekuen mengikuti ajaran Rasulullah, maka apa namanya kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat yang akan kita dapatkan. Orang kalau non ngikutin ini ajaran Rasulullah gitu ya, saya bersih atau dia ngikutin Nabi gitu ya, Rasulullah, tapi dia misalnya nggak beriman, dia kayak gitu aja dapat itu ininya, mungkin apa namanya dapat apa ya di dunianya gitu, di dunia saja, tapi di akhirat. Kalau kita ketika melaksanakan ajaran Rasulullah, maka kita double pak. Kalau kuliah itu double degree, tidak apa namanya dunia akhirat. Jadi dunia kita dapat sukses, di akhiratnya juga. Jadi Rahman dan Rahimnya dapat semua dua-duanya. Tapi kalau non, itu Rahimnya, Rahmannya saja. Dikasih tapi tidak disayang. Kalau kita dikasih dan disayang. Kadang tidak dikasih, tapi nanti disayang. Mudah-mudahan kita disayang dan dikasih loh. Amin. Mudah-mudahan dapat Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, gitu. Tapi kalaupun jangan iri ya. Oh, kenapa ya dia kok lebih kaya? Padahal kan dia nggak ini. Ya, nggak usah. Semua dikasih Allah tanpa pandang bulu. Bahkan hewan pun dikasih semua. Makan minum. Lebih gemuk dari kita. Sapi lebih gemuk dari kita. Apakah itu orientasi hidup kita? Hanya untuk makan? Atau untuk berbuat? Faqulil ilmu fasayarallah. Rasul mengatakan apabila Anda berbuat, maka berbuatlah sebaik mungkin, berbuatlah profesional, akan dinilai oleh Allah. Orientasinya bukan makan minum, hidup untuk makan, tapi kerjanya makan saja yang dipikirkan. Bukan itu Pak. Kita hidup ini, Rasul pernah Abdullah bin Umar di Sahih Bukhari. Rasul begini, wahai Abdullah bin Umar, Ibn Umar, ada ditepuk itu. Mungkin untuk apa ya? Biar sadar masukin, ngingetin. Kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil. Abdullah, kamu kalau hidup di dunia ini kayak transit ya. Orang transit itu berarti masih ada destinasi kan Pak ya? Benar nggak? Kita transit nih, misalnya ke Saudi, ya saya Saudi ya, saya SQ Singapura, gitu ya. Atau misalnya ke apa namanya Emirat apa Dubai misalnya transit dulu. Kan ada tujuannya negara gitu ya. Transit dulu. Abir sabil Anda itu transit. Jadi kita semua ini transit. Tapi ada orang yang cara berpikirnya dia hidup ini bukan transit Pak. Jadi dia pilih udah destinasi gitu. Udah finish apa namanya destination gitu. Jadi, nah kalau gitu ya jadinya apapun yang dia lakukan, asal bodoh amat, mau haram mau halal. Karena menurut makanan bagi dia adalah kepuasan. Ya, semua dia yang melampiaskan di sini. Oh tidak, ya tidak semua dia Allah diberikan di sini. Ada yang sudah mohon maaf yang apa namanya minum zat adiktif atau minuman keras ya. Anda sudah menikmati di sini, maka tahu kamu sudah menikmati, buru-buru menikmati, nggak usah menikmati lagi nanti di akhir, karena Anda buru-buru. Ya, jadi maksudnya kita keinginan kita itu disesuaikan dengan Quran dan hadis, gitu. Ya, Bapak Bapak, bukan sebaliknya. Mohon maaf, banyak orang yang begini. Sama dia, loh. Zaman sekarang kan apa ya? Harus ini dong sesuai dengan zaman kan gitu. Jadi akhirnya dipaksain Quran suruh ngikutin kita. Ada begitu. Begitu ini ada nyala dan semangat benar tuh ayat kursi dibawa kemana-mana. Begitu jadi Mas, begitu jadi, ya kan? Dapat kursinya, ayatnya hilang. Gak kemana Pak? Ayat kursi Pak dibawa-bawa.
Udah dapat kursi, ayatnya ada kursi itu. Enggak, kita bawa terus, kita resapi dalam hidup kita ayat kursi itu. Kalau kita dilindungi Allah, kalau kita tuh dilihat oleh Allah, maka tidak sembarang kita berbuat. Ya. Jadi intinya walhasil kalau dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini jelaslah bahwa kalau Anda mencintai Rasulullah, maka buktikan dong. Buktikan, apa buktinya? Kalau kita cinta Nabi, apa buktinya? Apa? Betul, itu dia mengikuti sunnahnya. Mana dalilnya di surat Al-Imran, ya kan? Ayat 23 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada masyarakat, pada umat, pada semuanya manusia bahwa apabila kalian mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka ikuti sunnahnya Rasulullah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bagaimana kita mau dicintai oleh Rasulullah? Kita sering melanggar perintahnya Rasulullah. Bagaimana mau disayang oleh Rasulullah? Bagaimana mau dirindukan oleh Nabi? Kalau kelakuan kita seperti ini, bukan menyenangkan hati Rasulullah, malah menyedihkan hati Rasulullah. Rasul melihat apa? Rasul dilihatkan, ditunjukkan dalam hadis, aku ditunjukkan amal umatku. Coba bayangin coba apa ya, bagaimana Rasul sedihnya melihat ada yang pinjol, pinjaman online, ya gak jelas, spekulasi tadi, dan sekian, dapat sekian. Ya kalau gitu mah dia aja sendiri langsung yang ini kalau langsung kaya, ya kan? Jadi orang pengen cepat jalan pintas gitu, nggak mau capek. Apalagi generasi Z nih, mohon maaf, generasi yang nggak tahan mental. Kalau kita dulu, masya Allah, itu pesantren dari kecil, dari pesantren, masak sendiri, nyuci sendiri, kadang-kadang ngantuk ketiduran, mas. Itu kita ngerendam pakai rinso, mau lupa saya pakai apa waktu itu, sabun gitu, ngerendam di pesantren, kita nyuci sendiri, pak, ya kan? Tahu-tahu ketiduran, besok pagi waduh baunya udah kayak setahun gitu. Kita ya, saking capeknya gitu, terus tahajud malam ini masuk itu. Orang sekarang nggak mau, dia maunya hidup enak, hidup gini langsung. Ya nggak begitulah hidup ini ya kan, nggak asik juga kalau ya kan langsung enak begitu. Nggak ada apa perjalanan orang yang masuk sosial, silakan lah. Itu sama mereka yang berusaha besar tuh, sampai FC itu apa tuh? Itu kan awalnya jatuh bangun dia. Itu sudah sunnatullah, sudah sunnah kehidupan begitu, nggak ada langsung naik. Bersusah-susah payah dahulu ya, senang-senang kemudian. Kalau sudah awal-awal tertawa terus nanti akan menangis nanti di waktu tua. Kalau waktu muda begitu sunnatullah. Waktu muda tertawa terus dalam artian tidak mau ini tertawa terus nanti tunggu saatnya. Dia akan menangis. Dari itu sudah menangis ini perihnya, maka akan mendapatkan kebahagiaan, nanti akan senyum nanti di waktu tuanya. Ya, jadi apa namanya hukum itu berlaku seperti itu, berlaku sementara. Nah, kalau kita ingin dicintai sama Nabi, maka bukti cinta kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Imam Ahmad itu ada di kitab Asy-Syifa, kita Al-Huquqil Mustafa. Jadi pernah mendengar hadis apabila idza dakhala ahadukumul hammam fala yatajarradan sawab atau dalam riwayat falyahtazir. Kalau Anda masuk kolam renang umum gitu, jangan sekali-kali melepaskan baju, mohon maaf, atau membuka auratnya atau telanjang. Nah, rupanya pada zaman Imam Ahmad ada juga beberapa kelompok orang kalau masuk kolam renang itu telanjang. Kata Imam Ahmad, astagfirullahaladzim, saya ingin mengajarkan kepada mereka sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau Anda ya ada suka swim, suka ya olahraga kan, nggak masalah. Rasul mengajar, silakan pelajari apa renang, panah, olahraga, seni, silakan. Sepanjang tidak melanggar etika adab. Guru saya Profesor dokter SPBV, spesialis penyakit spesialis bedah pembuluh darah vaskular. Belum lama safari dakwah ke Indonesia, jadi beliau ulama plus dokter spesialis, ketua asosiasi
dokter bedah, bedah pembuluh darah Mesir. Beliau ke Jawa Timur, ada videonya kita di share. Ya, beliau renang gitu ya, ngajarin ke murid-muridnya renang, tapi dengan pakaian yang sopan, pakaian renang syar'i gitu, ya kan? Itu maksudnya. Dan Imam Ahmad melakukan itu. Saya ingin mempraktekkan salah satu sunnahnya Rasulullah. Setelah selesai, alhamdulillah saya sudah melaksanakan salah satu sunnahnya Nabi. Kemudian beliau mendengar lagi yang lain. Jadi setiap beliau mendengar hadis, yang di situ di dalamnya ada praktek sunnahnya langsung diamalkan oleh Imam Ahmad. Ada mendengar Imam Ahmad itu mendengar beliau itu ini Rasulullah itu kadang kalau merasa pusing atau apa tuh bekam. Kemudian habis bekam tuh kasih gitu kan, kasih apa orang yang bekam itu jasa kan, jasa dikasih uang gitu. Kasih honor gitu. Nah, Imam Ahmad ketika mendengar hadis ini langsung dia cari. Di kampungnya nggak ada, Pak. Nah, kalau kita sekarang nggak enak ya tinggal ya kan, dengan aplikasi datang dia tinggal pijat di sana sama. Kalau dulu susah banget, Pak. Sampai jalan jauh nggak ada dapat ke kampung tetangga dapat juga ya. Tolongin saya. Kata Imam Ahmad, saya ingin melaksanakan salah satu sunnahnya Nabi, bekam, yang darah kotor. Akhirnya bekam, wah makasih banyak ya, nih. Kata beliau, alhamdulillah saya sudah mempraktikkan salah satu sekian banyak sunnahnya Rasulullah, kan banyak banget sunnahnya Nabi. Ini kalau ngomong poligami semangat benar. Pak Ketua, Pak Is, begitu sunnah itu kayak enak-enaknya. Semangat benar poligami. Begitu tahajud, lah mesti kamu tahajud, ya kan? Enggak, jadi banyak sunnahnya Nabi, banyak banget. Terus apa namanya? Beliau pernah mendengar kalau ada orang bersin, ketika dia mengatakan alhamdulillah, apa jawabannya? Yarhamkallah. Dan dia jadi umum dari ibadah kan. Nah itu Imam Ahmad dengar itu kan ada hadisnya Sahih Bukhari itu. Kata Imam gimana ya saya mempraktekkan hadis ini? Dicari nggak ada orang bersin. Kalau kita mencuek aja ya, kita lewat aja itu hadis. Beliau enggak. Saya berusaha untuk mengamalkan ini kata Imam Ahmad. Cari itu sampai dalam riwayat sampai ke seberang gitu terus ada sungai, kelihatan ada orang tua gitu yang mau bersin. Pak tunggu sebentar, saya mau dekat itu. Saya mau mempraktekkan sunnahnya Rasulullah gitu dia wahai. Ya Pak orang Jawa bilang wahai ya Pak Ketua ya. Gitu. Langsung dia bilang apa namanya? Alhamdulillah, si Imam Ahmad mengatakan ya rahmatullah. Kata Imam Ahmad alhamdulillah, saya sudah mempraktekkan sunnahnya Nabi. Setiap gitu. Coba kita usahakan begitu loh. Jadi one day, one hadis, one practice gitu. Ya, apa namanya? Tiada hari tanpa sunnah Nabi gitu. Apa yang kita bisa makan? Apa gitu ya? Nabi itu kalau makan malam, Nabi itu tidak langsung tidur. Kenapa sekarang orang pada obesitas, ngeluh apa namanya jantung, ngeluh kolesterol, stroke? Salah satu penelitiannya adalah sering makan malam terus langsung tidur. Ternyata ada dalam sebuah sunnah Nabi dikisahkan diriwayatkan Rasul kalau makannya sore itu otomatis kan gerak habis itu. Tapi kalau makannya disisa misalnya jam 9, ya mungkin kita nggak sempat pas targetnya keburu ke masjid misalnya sampai isya, jadi nanti habis isya pulang baru makan. Nah itu triknya dari Rasulullah. Jadi setelah makan jalan dulu sekitar 100 meter, ya jalan. Jadi nanti apa namanya pencernaan itu metabolisme tubuhnya akan normal gitu loh. Jadi pengendapan di sel darah atau apa itu begitu ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam, ada ahlinya. Nanti saya diprotes sama dokter ya, ada dokter Indra gitu. Jadi saya nggak ahli situ. Guru saya dokter Yusri, profesor dokter Yusri, ulama dan dokter juga ya, paham dia. Dokter saya terus terang saya apa namanya tidak ahlinya, nanti ahlinya menjelaskan. Tapi saya yakin, karena saya Muslim pengikut Rasulullah, saya yakin apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar karena wahyu dari Allah. Sumbernya bukan dari nafsunya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu semua dari Allah SWT. Jadi saya hafal. Kalau kita praktekkan ilmunya Rasulullah, lifestyle-nya Nabi, fashion-nya Rasulullah, gaya hidup dan gaya makan, pola makan, pola hidup, pola istirahatnya Rasulullah, saya hafal. Ini rumah pagi-pagi bangun tidur sampai kesiangan lagi, terus minumnya soda, terus kopi, terus rokok. Gimana tuh perut gak hancur Pak? Gimana perut gak hancur Pak Zara modelnya begitu? Nggak
pola hidup yang nggak sehat. Waduh, kalau kita bicara itu Masya Allah, wah itu nggak ada habisnya. Ya, kita bicara tentang sunnah Rasulullah, ya tidak ada habisnya. Oke. Rawal Imam Bukhari, dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Hisham, ya hadis nomor 18 ya, 2418. Dari Abdullah bin Hisham, anna Umar bin Khattab qala lin Nabi. Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi. Jadi duduk itu, terus dalam riwayat itu Umar itu telat, terus salaman ke Rasulullah dan mengatakan begini, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya ya illa nafsi. Ya Rasulullah, saya ingin menyatakan cinta saya kepadamu ya Rasulullah. Saya cinta kau ya Rasulullah. Cuman kalau diri saya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau nafsu saya pengen ini gitu, terus engkau misalnya pengen A, saya pengen B, saya masih ngikutin nafsu saya. Kondangan apa duha, saya kondangan ya Rasulullah. Masih ngikutin nafsu saya, atau istri saya, atau anak saya perturutkan mereka. Kalau mau sholat duha gini, kata istrinya, Pak, ini udah jam 9, kita kondangan, ntar kita gagal makan, kehabisan. Oke deh katanya. Berarti dia ngalahin tuh, kan itu sunnah Rasulullah, dikalahin sama ibu. Kan bisa sebenarnya, sebentar ya Mak, saya cuma sholat duha 2 rakaat doang, nggak ada sampai 5 menit. Nggak bisa begitu. Jadi sih ayo begitu. Ya, nanti kena deh. Tuh, asalnya begitu ya? Ada nggak begitu? Kalau masih begitu berarti dia mendahulukan Nabi atau mendahulukan istri? Berarti kafir dong tadi. Kan tidak menjadi ya kan? Kena. Enggak begitu. Enggak, dia enggak kafir. Dia masih muslim, dia masih mukmin, cuman belum sempurna. Berarti dia harus terapi lagi terus. Tingkatkan. Kalau masih ikutin istrinya dari sini, berarti dia kafir. Lah kalau gitu mah kafir semua kita. Seringkali kita ya kan memperturutkan kita hawa nafsunya atau istri atau anak ya kan? Rasul dikesampingkan. Ada begitu kan? Oke, mudah-mudahan kita semakin hari semakin meningkat kesadaran kita, keyakinan kita, keimanan kita, kecintaan kita, ikutnya kita kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Emang enggak langsung sekejap ya kita langsung dapatkan itu, tapi perlu proses yang panjang. Oke, kata Rasulullah, kamu masih mencintai diri kamu sendiri, belum sempurna Umar. Kata si loh, kalau saya sendiri masih wajar ya Rasulullah gitu. Iya. Coba kamu baca Al-Quran. Dibacanya Al-Quran itu sampai Umar bin Khattab ketemu di surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus didahulukan daripada diri sendiri gitu. Jadi kalau ada nafsu kita yang bertentangan dengan keinginan atau ajaran Rasulullah, yang didahulukan mana? Rasulullah. Itu harus begitu. Nah, kalau masih mendahulukan dirinya, berarti tadi kena tuh hadis tadi tidak ada. Berarti nggak sempurna imannya, bukan dia kafir bukan, tapi tidak sempurna. Hati-hati ini, nanti orang jadi radikal kita. Ya, oke. Jadi tidak sempurna. Berarti belum sempurna di imannya, masih low gitu ya. Imannya masih low, belum high. Oke. Terus saya sudah paham. Berarti kita nafsu kita pun harus kalah dengan sunnah Rasulullah, harus dengan ajaran Rasulullah. Langsung ketemu lagi dengan ya Rasulullah. Sekarang saya sudah paham apa yang kau maksudkan. Ya Rasulullah. Lah, sekarang saya ubah pernyataan saya. Sekarang mulai detik ini ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dan ajaranmu paling yang aku pegang. Yang aku pegang teguh dalam hidupku ini. Sampai diri saya sendiri. Gitu kata. Tapi jempol lah Rasulullah, jempol. Ini baru begitu gitu loh. Kemarin belum, nah ini baru nih. Maksudnya apa? Udah 100%. Karena apa? Karena nafsu diri sendiri ketika bertentangan dengan begini Pak. Jadi mau ngapain aja nih? Saya mau pinjam online ya. Pinjam online di aplikasi gampang banget ya. Ini tinggal ngisi gitu, terus dikasih pinjaman transfer. Tanya dulu. Ini transaksi kayak gini Rasulullah ridho apa tidak? Transaksi seperti ini Rasulullah ridho apa tidak? Rasulullah membolehkan apa tidak? Al-Quran melarang apa tidak? Begitu, setiap mau berbuat saya mau apa? Ini ada aplikasi tidak ya? Investasi atau judi online apa ya? Judi online kan kayak gini ya? Kalau bingung tanya sama Ustaz kalau prakteknya kayak gini nih, saya segini kok, terus kasih segini.
tapi ada tidak ada unsur spekulasinya, ada unsur pengelabuhan yang nggak jelas gitu, nggak terbuka, nggak transparan. Gimana saja? Gitu loh. Orang cuma gitu WA, insya Allah kalau saya di WA dan ini saya jawab itu. Kalau tidak tahu jangan ditabung, Pak. Kalau uang ditabung sih oke, ya berkembang ya. Kalau nggak tahu ditabung gitu. Nanti numpuk ketidaktahuan gitu. jangan dipelihara. Ya jadi kalau nggak tahu langsung ditanyakan. Kalau kita tahu kita jawab, kalau nggak tahu PR sama-sama nyari. Gitu. Nanti saya cari. Gitu ya sampai ketemu. Insya Allah kalau nggak ketemu mungkin murid saya atau ini saya tanya guru saya. Ya ketemu. Jadi di sini apapun yang kita lakukan pastikan. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda lakukan, pastikan bahwa itu semuanya di dalam koridornya sunnah Rasulullah, tidak menabrak, tidak melanggar aturan main dan regulasi Rasulullah SAW. Baru kalau seperti itu nanti akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kalau tadi nggak ada rekognisinya, kalau kayak cuma ngaku-ngaku doang, nggak ada teman recognize, jadi dia nggak akan diakui oleh Rasulullah dan tidak akan dilihat kerjanya Rasulullah. Rasul cuekan saja, kenapa? Karena dia tidak dengan tidak peduli dengan sunnahnya, ajarannya Rasulullah SAW, bahkan sering meninggalkan, bahkan menantang sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini apa sih balasan orang yang ikut sunnahnya Rasulullah? Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang ke Rasulullah. Ya, ini jauh dari berapa menit jauh. Belum ada pertanyaan. Maaf ya. Ada satu yang mau nanya. Keenakan kalau gitu ya. Mohon maaf ya kalau ini monolog jadi. Silakan kalau mau nanya satunya. Mohon maaf ini keenakan. Sudah ya. Sudah ada deh. Kalau dia berbeda, biasanya ada gitu, tapi dilanjutkan kalau ada menanya gitu. Itu ada dalilnya juga. Ya, jadi ada prinsip dalam agama itu oleh para ulama. Al khairul muta'addi afdalu min al khairil qasir. Ibadah yang manfaatnya banyak dirasakan oleh banyak orang itu lebih baik daripada ibadah yang dirasakan hanya diri sendiri. Apalagi itu sunnah wa muakkad. Contoh kajian hadis Nabi, sunnah Rasulullah. Perlu apa enggak? Manfaatnya semuanya, oke? Kalau sunnah qobliyah isya, hukumnya apa? 2 rakaat sebelum sholat isya. Qobliyah apa? Ya sunnah apa? Kan sunnah ada 2. Muakkad biru muakkad. Sangat dianjurkan yang biasa saja. Hah? Biasa saja. Ustaz kok gitu? Kayaknya nggak penting sunnah. Bukan nggak penting. Kalau waktunya cukup, dua-duanya Pak. Habib Umar, ya, Syekh Al-Jum'ah, ulama-ulama sehebat mereka. Kalau misalnya kajian begini terus isya, ya ada silakan ada. Kalau sebelum kita lanjutkan sedikit, siapa yang mau nanya? Kalau nggak ada, baru oke kita sholat sunnah terus kita sholat isya. Kalau misalnya ada pertanyaan dilanjutkan, ya kan? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Kalau nggak bisa bahaya nih, kata beliau begitu. Diterangkan karena manfaatnya banyak orang. Sementara kalau kita lihat itu sendiri-sendiri. Oke, jadi itu kalau pemahaman keislaman salah satunya begitu ya. Jadi yang manfaatnya dirasakan banyak orang itu lebih baik daripada yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Contoh konkretnya tadi sholat sunnah qobliyah isya hukumnya sunnah biasa saja ya. Sementara kajian hukumnya wajib. Kalau gini bahaya nih, kalau nggak bisa salah kita dalam ibadah dari hidup ini. Salah ini kan ini apa segala macam itu. Nah tapi bukan. Kalau kita normal kondisinya, waktunya longgar, dua-duanya kajian tetap, sholat sunnah juga iya. Gitu. Ini kan bicara kalau waktunya tidak cukup. Ya ini salah satu mungkin tradisi nanti Pak Ketua mohon maaf kalau mau ini kami tadi ya apa namanya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Silakan itu dari segi agamanya selanjutnya nanti dari koalisi dan kebijakannya kita serahkan kepada DKI. Itu ada Pais langsung saja kalau gitu. Pais sudah begini berarti datangnya. Siap, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah